Di mana itu siksa kubur saat Isra dan Miraj? Itu baru, itu ilmu baru bagi saya itu. Coba, saya mau belajar juga nih dari Bang Mahmud ini. Soalnya kita nggak bisa hanya ngarang-ngarang gitu loh. Gini Mahmud, iya, kamu harus banyak belajar sebentar Mahmud. Pinter. Udah ya, tinggal gini, di Amerika. Mahmud, Ome, Ali nggak usah kemana-mana Ali. Gini ya. Ali. Ya, gini Ali. Ali, Mahmud, Ome. Pertanyaan saya sederhana dan sangat simpel. Tadi kan kalian katakan kalau para petani kurma itu gagal panen gara-gara itu pendapat pribadi Muhammad, bukan wahyu, ya kan? Ya. Sekarang saya tanyalah sama kalian. Dengar dulu, saya tanyalah sama kalian. Muhammad bukan ngomong soal kurma aja, ya. Dia juga ngomong gini, bersihkanlah diri kalian dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing. Pertanyaan saya, waktu Muhammad ngomong ini pendapat pribadi atau wahyu dari Allah? Jawab dulu. Bisa saya jawab? Silakan. Ini adalah wahyu. Wahyu, stop dulu. Itu adalah wahyu. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh menaruh wahyu itu di luar Al-Qur'an? Ya Allah sendiri. Di mana? Muhammad yang ini, wahyu yang ini taruh di luar Quran, yang ini bukan di Quran mana? Coba tunjukkan sama saya. Kok malah ketawa? Saya itu tanya sama kamu. Saya tanya, oke, sekarang saya tanya sama kamu. Dengar dulu. Maaf, ini yang ditanya siapa? Kalau saya nggak mau jawab dulu karena saya belum ditanya. Baik, sekarang saya tanya si Ome. Ali sama Mahmud diam dulu. Ome, kamu tahu cerita tentang petani gagal panen gara-gara mengikuti perkataan Muhammad? Iya. Tahu cerita itu? Iya. Baik, gara-gara apa itu? Ya, gara-gara perkataan Rasulullah kan. Oke, pertanyaan saya sama kamu sekarang. Tadi teman-teman di sini mengatakan bahwa masalah petani kurma itu pendapat pribadi Muhammad. Makanya mereka bilang kalau pendapat pribadi Muhammad nggak perlu diturutin. Nah sekarang saya tunjukkanlah ini, ya, bahwa bersihkan diri kalian dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari kencing. Pertanyaan saya sama kamu, waktu Muhammad ngomong begini, informasi bahwa sisa kencing ini menyebabkan sisa kubur ini pendapat pribadi Muhammad atau wahyu dari Allah? Kalau yang tidak ada di dalam Al-Quran bukan wahyu menurut saya ya. Berarti ini wahyu dari Allah atau bukan menurutmu sebagai muslim? Ya bukan kalau menurut saya ya. Oke. Mohon maaf kalau begitu salah. Muhammad kalau begitu Muhammad tahu dari mana kalau bukan wahyu? Dan ini hadis kan? Ya hadis lah, masa apaan? Iya. Iya makanya kan saya nanya. Iya makanya kan saya nanya, ini hadis kan cuman begitu doang aja kok udah marah. Bukan marah. Sabar dong. Iya sabar. Bukan marah Bang Eme. Saya sih pinginnya diskusi bukan mau debat ya. Baik. Saya pingin diskusi yang enak aja gitu. Saya senang dengan itu. Baik. Yang saya pastikan ini bukan Injil tapi hadis. Nah, kalau Anda katakan bahwa ini bukan dari wahyu, terus Muhammad tahu dari mana kalau kencing itu menyebabkan siksa kubur? Tahu dari mana? Anda sebagai muslim, Anda punya ini, coba jelaskan, tahu dari mana Muhammad? Kalau buat saya ya, Bang Idris ya. Ya. Kalau buat saya, di situ kan banyak dari 600.000 hadis dikonvers lagi ya kan. Kalau buat saya yang hal-hal seperti ini ya mungkin Abu Hurairah dia banyak menciptakan hadis yang baik. Tapi kalau ada hadis yang menurut saya dalam hati saya janggal, apa mungkin Abu Hurairah menciptakan hadis itu kalau buat saya ya. Mohon maaf kalau salah. Apa kamu nggak percaya dengan Abu Hurairah? Iya, kan saya bilang, mungkin Abu Hurairah banyak menciptakan hadis yang baik, tapi kalau buat saya, kalau ada hadis yang janggal, jadi saya kisahkan seperti ini contohnya, Bang Adis. Mohon maaf ya kalau salah. Saya contohkan
saya, Bang Edis, dan 20 orang lainnya, saya bisikin dengan sebuah kalimat. Saya bisikin satu-satu. Nah, Bang Edis nyambung sampai ujung ke orang 20. Apakah kalimat itu akan sama pas sampai ke orang 20? Kira-kira menurut Bang Edis sama nggak? Garis besarnya bisa sama. Kalau buat saya tidak. Karena banyak kuis kok. Kita udah banyak lihat kuis di TV. Tetap aja banyak yang salah. Apalagi kalau itu sudah mencapai ribuan tahun. Kita yang baru berapa menit aja udah salah. Jadi intinya kamu ingin mengatakan bahwa kamu nggak percaya hadis? Saya percaya hadis yang baik-baik, yang menurut saya itu adalah perbuatan Rasulullah yang menyangkut kehidupan manusia yang berakal budi baik, akhlaknya baik, beramal baik. Oke. Tapi kalau yang buat gitu, saya baik. Dengan hadis-hadis yang buat saya merasa janggal, ya saya harus koreksi dulu. Karena saya punya guru, saya harus tanya, ya kan? Mungkin kamu ngobrol dulu dengan Mahmud. Silakan Mahmud, bagaimana dengan saudara Anda sesama Muslim ini, Mahmud? Jadi intinya gini, ya, kita sama-sama dalam. Iya, jadi intinya gini loh Bang Edis. Bang Mahmud pasti punya gurunya, Bang Ali juga pasti punya gurunya. Kalau ada sesuatu yang janggal yang kita belum tahu, ya kita harus tanya guru kita dulu dong. Kita nggak mau main langsung main jelasin begitu aja, berarti kita sok tahu. Ya kan? Ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan begitu aja. Ya kalau gurunya nggak tahu gimana? Kalau gurunya nggak tahu, dia bakal nanya lagi, guru lagi, karena masih di atas langit masih ada langit. Sudah mati gimana? Ya, di atas langit masih ada langit. Kalau yang ditanya sudah mati gimana? Di atas langit masih ada langit, paham nggak Bang? Iya, misalnya guru dari gurunya misalnya sudah mati di kuburan, masa mau ditanya yang di kuburan kan nggak bisa jawab. Kan masih ada yang hidup Bang. Makanya. Iya, tadi kan kalau misalnya yang hidup itu pada nggak tahu gimana, mau nanya sama siapa? Iya. Abang ngerti nggak? Di atas langit masih ada langit. Kalau abang bertanya seperti itu, berarti abang seperti anak SD yang lagi bercanda, atau enggak? Bukan bercanda, itu adalah prinsipal begitu. Soalnya begini Bang. Kalau gurunya mati terus mati lagi, yang di atasnya mati lagi, di atasnya mati lagi, itu sama aja omongan seperti anak SD yang lagi bercanda. Bukan seperti kita seorang diskusi orang dewasa yang lagi berdiskusi. Enggak begini Bang Omay, saya udah melihat banyak condong itu banyak orang-orang yang nggak percaya hadis seluruhnya. Jadi karena nggak percaya hadis seluruhnya, mereka memutuskan daripada setengah-setengah mereka nggak percaya hadis gitu. Daripada yang cocok-cocok logi gitu, dia nggak mau begitu. Iya kan, kita ini Muslim banyak dengan berbagai macam. Ya kan, dan mempunyai guru masing-masing. Paham nggak Bang? Ome, gini loh Ome, yang jadi pertanyaan tuh gini loh. Tadi itu dari awal saya itu bertanya tentang apakah cukup bagi kalian Al-Quran, apakah cukup, apakah Al-Quran itu sempurna, apakah Al-Quran itu kitab yang jelas. Dijawab iya, Ali bilang iya, Mahmud bilang iya, tapi ternyata masih membutuhkan kitab yang lain. Itu loh, makanya saya tanya. Itu loh. Nah sekarang kembali kepada topik. Waktu Muhammad mengatakan kalau kencing itu menyebabkan siksa kubur, ya sisa kencing, itu Muhammad tahu itu dari siapa? Anda bilang bukan wahyu. Terus tahu dari siapa Muhammad kalau itu bukan dari wahyu? Bang Edis nggak dengar penjelasan saya. Oke, saya tadi jelas. Berarti Anda tidak percaya hadis itu gitu ya? Ya iya, kalau hadis itu yang masih janggal ya saya belum percaya sepenuhnya. Jadi saya harus menanyakan guru saya dulu dong. Oke, baik, mantap. Jujur, Mahmud dikatakan Mahmud tidak tahu, Omay tidak tahu. Sekarang kita ke Ali. Ali, silakan Ali. Ya Mahmud, silakan Mahmud. Iya, tadi saya kan jawaban saya itu berdasarkan penglihatan Rasulullah di saat ini. Berdasarkan penglihatan? Iya. Isra Mi'raj tanya tadi. Iya, seperti itu. Oke, saya tanya sama Anda. Berarti itu dari wahyu atau bukan?
Kalau penglihatan wahyu atau bukan tuh Bang Edis? Ya wahyu. Ya itulah berarti. Oke, berarti Dan dari itu wahyu. Pertanyaan, oke, berarti tapi itu sama-sama wahyu penglihatan ya. ya? Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Sama-sama wahyu. Ya. Wah, Pertanyaan saya. Bang Edis, tapi tadi saya sudah memberikan ini ya, sudah memberikan apa namanya pengertian tentang wahyu kan sama Bang Edis kan? Lupa nggak Bang Oke, Edis ya? biar kita balik lagi. Ya, biar kita nggak Iya, balik lagi. Sebentar, saya kasih lagi sama kamu. Saya kasih lagi sama kamu ya. iya. Kiamat, kiamat hari Jumat. Saya tampilkan sama kamu biar nggak ada ini, biar kamu nggak ngeles-ngeles dulu ya. Saya tampilkan sama kamu hadis ya. Saya tampilkan sama kamu hadis. Ya. Ini hadis. Saya tampilkan di layar. Sebentar. Ya. Jadi ada satu hadis ya. Rasulullah bersabda. Waduh. Bang Edis nggak dengar. Banget sih iklannya. Sebentar. Nggak dengar? Rasulullah bersabda. Ya, Rasulullah bersabda, perhatikan ini. Rasulullah bersabda, artinya ya, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan bla 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 Husain dan seterusnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, sangkakala ditiup, dan hari itu datang hari kiamat. Jadi, ya, dalam hadis ini dikatakan Muhammad mengatakan bahwa kiamat itu terjadi hari Jumat. Saya tanya sama kamu sekarang, Mahmud, ya. Ya. Waktu Muhammad bilang bahwa kiamat akan terjadi hari Jumat, Muhammad tahu dari siapa? Itu berdasarkan penglihatan juga. Waduh, coba dalilnya tunjukin dalilnya. Di mana? Ya, di saat semua yang tentang masa depan itu Rasulullah mendapatkan penglihatan di saat Isra Mi'raj. Saya nggak tahu mau dalilnya mana dalilnya? Mau menunjukkan dalilnya saya nggak tahu gitu. Saya dapat itu dari tunggu dulu Bang Edi. Saya dapat itu dari guru saya. Jadi saya lupa mencatat hadisnya mana gitu. Kalau kalau ada nanti yang hadis yang menyatakan bahwa sebetulnya itu adalah mimpi gimana? Gimana? Miras itu intinya, Bang. Oke ya silakan. Nanti melebar nanti. Tapi intinya gini loh Mahmud. Segala informasi ilahi loh ya. Tahu nggak informasi ilahi? Informasi yang sifatnya itu profetik, yang sifatnya itu ilahi, ya, gaib. Informasi gaib tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Itu adalah wahyu. Sepakat nggak kamu? Enggak. Nah, ini makanya kamu harus ngerti dulu apa itu wahyu. Jadi apa itu wahyu? Wahyu itu adalah informasi yang disampaikan oleh sang pemilik, sang gaib, ya, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ya, itu wahyu. Ya, atau segala informasi tentang hukum-hukum yang disampaikan oleh sang ilahi. Itu wahyu. Nah, sekarang waktu Muhammad mengatakan kiamat akan terjadi hari Jumat, menurutmu itu informasi dari siapa? Bang Edis, pemahaman kita tentang wahyu berbeda loh Bang Edis. Jadi Bang Edis tidak bisa. Saya turutin kamu informasi apa kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad informasi kiamat hari Jumat itu informasi dari mana? Dari Allah. Berdasarkan penglihatannya di saat Isra Mi'raj. Di mana? Ya. Dia ngelihat gimana? Dia ngelihat itu hari Jumat, ada hari gitu, dilihat dia hari Jumat gitu atau gimana? Atau ada yang ngasih tahu ini oke gimana? Coba ceritain. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Nanti saya jadinya mengarang. Kamu itu ngomong apa, Mahmud? Kalau kamu nggak tahu. Saya bilang semua informasi tentang masa depan. Saya tunjukkan lagi sama kamu. Saya tunjukkan lagi sama kamu. Ya, saya tunjukkan lagi sama kamu. Kamu tahu nggak hadis yang sebentar? Ibrahim disunat dengan kapak,
ya. Saya kasih lagi kamu informasi kalau nggak cukup sama kamu satu ya. Saya bukakan sama kamu. Saya tulisin lagi sama kamu ya. Nih. Ya. Nih, kata Rasulullah. Saya bold ini ya. Saya besarin dulu biar nggak dibilang fitnah nanti. Kalau bilang fitnah nanti pada dilapor polisi saya. Ya. Maksudnya itu saya tampilkan langsung hadisnya, nggak dibilang fitnah nih. Kata Rasulullah, nih. Kata Rasulullah, Ibrahim kekasih Allah berkitan setelah usianya 80 tahun. Ia dikitan dengan kapak. Saya tanya sama kamu, Muhammad tahu informasi ini dari mana? Ini saya tidak tahu. Oke, menurutmu Muhammad ngomong begini pendapat pribadi atau dari Allah? Penglihatan bisa jadi. Gimana? Cara ngelihatnya gimana? Muhammad ngelihat gimana? Tertulis gitu di penglihatan itu umur Ibrahim 80 tahun gitu di atas kepalanya gitu ada huruf 80 gitu atau bagaimana? Ya Nabi Muhammad lah yang mengetahui gimana dia dapat penglihatan seperti itu. Ya kan? Terus kamu ngomong gitu itu dari dasarnya dari mana? Ya pasti dari penglihatan Nabi Muhammad, Bang Edis. Yang dilihat apa? Yang dilihat Muhammad? Saya nggak tahu, itu pastinya Nabi Muhammad yang tahu gitu. Terus kok kamu bilang penglihatan? Ya. Bang Edis, orang-orang yang mencatat Alkitab gitu juga, Bang Edis. Mereka nggak bisa membuktikan bahwa mereka tuh dibimbing oleh Roh Kudus gitu. Satu lagi terakhir, saya tuliskan sama Anda ya. Satu lagi terakhir. Aduh. Saya tuliskan lagi, ini terakhir ya, terakhir. Ada satu hadis Muhammad mengatakan begini, ya. Saya bacakan hadisnya ya. Saya bacakan hadisnya tentang Muhammad. Ini acara kayak gini, kami hadir di sini ini cuma bantu kamu, Dis. Kami nggak dapat apa-apa. Kami itu menghibur kamu, penonton kamu jadi tambah banyak. Nggak apa-apa. Gini, perhatikan nih. Perhatikan ya. Dari tadi, dari awal kami terus yang ditanya satu kali pun kami belum tanya. Ya, biarin aja Bang Ali, biar netizen yang menilai gitu mah. Sabar aja, biarin. Saya bacakan nih. Iya. Saya bacakan. Sesungguhnya kayak gini sebenarnya nggak penting. Dengarkan dulu. Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinana, memilih Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Saya tanya sama kamu, ini Muhammad ngomong gini dari wahyu atau dari pendapat pribadi?